Saya bingung kadang terhadap penderita NC. Dia mengatakan dengan dia mengalami NC, tapi dia nggak mau makan obat karena dia berpikir kalau obat itu bisa mengakibatkan ketergantungan. Ada juga orang yang katanya nggak mau makan obat karena dia takut nanti akan merusak ginjal. Tidak salah sih punya pemikiran seperti itu karena dia tidak ingin mengalami hal buruk pada dirinya. Dan dia tahu hal-hal yang mungkin dianggapnya tadi adalah melakukan itu bisa berdampak buruk kepada dia, maka mereka hindari. Tapi yang saya bingungnya adalah, ya, kenapa hal yang seperti itu mereka bisa tahu dan mereka menghindarinya, tapi ada hal yang sebenarnya itu berdampak jelas pada tubuhnya, tapi tetap diulanginya. Apa itu? Overthinkingnya. Iya, dia NC, tiap hari berkutat dengan overthinkingnya. Tiap hari dia berpikir kalau misalnya hari ini dia bakal tiap hari dia berpikir kalau keluar rumah bakal pingsan. Tiap hari dia berpikir kalau misalnya berat badannya menurun, dia mengalami penyakit parah. Tiap hari dia berpikirnya jantungnya berdebar karena bermasalah di sakit jantung. Tiap hari dia berpikir tentang kalau telat makan lambungnya bakal kumat. Tiap hari dia berkutat dan bertarung dengan pikiran bawah sadarnya, tapi tiap hari dia melakukannya. Ya, kalau dia misalnya tadi tahu kalau makan obat bisa mengakibatkan ketergantungan terus dia menghindarinya, kan berarti dia tahu kalau melakukan ini dampaknya ini, maka tidak mau dilakukan. Tapi ini ya sudah tahu gara-gara overthinkingnya asam lambungnya naik, gara-gara overthinkingnya jantungnya berdebar, gara-gara overthinkingnya tensinya naik, tapi dia tetap melakukannya. Nah, jadi suka tidak suka, ya mau tidak mau, yang mengakibatkan penderitaan Anda nggak sembuh-sembuh ya karena adalah overthinking Anda yang tidak Anda atasi. Nah, sekarang saya akan bahas tentang kenapa overthinking itu harus segera Anda tuntaskan. Mari kita bicara tentang teori. Oke? Overthinking berarti secara arti pemikiran yang berlebihan. Nah, kita harus tahu apa dampak pikiran terhadap tubuh. Karena nggak banyak orang yang membahas tentang ini. Ya, kita harus tahu bahwa sifat dari pikiran itu adalah elektrokimiawi. Ketika kita berpikir berlebihan, maka gelombang otak kita yang bisa diukur dari EEG itu akan melaju dengan sangat kencang, sehingga aktivitas di otak itu sangat tinggi. Begitu juga dengan jantung kita. Ketika kita rekam jantung, orang yang sedang overthinking dengan kondisi yang ketakutan, maka denyut jantungnya meningkat. Itu makanya ketika orang yang mengalami panik, jantungnya berdebar kencang. Itu menunjukkan bahwa aktivitas di otak dan aktivitas di jantung meningkat. Jadi sinyal kelistrikan di tubuh itu meningkat, baik itu di otak maupun itu di jantung. Jadi jangan berpikir kalau Anda berpikir overthinking itu nggak terjadi apa-apa pada tubuh Anda. Salah. Jadi apa yang terjadi pada diri Anda itulah yang disebabkan karena aktivitas otak Anda dan aktivitas di jantung Anda. Selain daripada kelistrikan yang meningkat karena overthinking, reaksi kimia di tubuh juga meningkat. Ya, gara-gara Anda overthinking, maka aktivitas produksi daripada hormon kortisol meningkat, hormon adrenalin meningkat. Selain itu juga akan merangsang aktifnya saraf simpatis. Nah, itu yang berdampak seperti ini. Ya, aktivitas saluran cerna berkurang, produksi asam lambung meningkat. Itulah makanya mengakibatkan gangguan pencernaan. Kemudian juga mengakibatkan jantung berdebar kencang. Itu mengakibatkan bisa tensi meningkat. Belum lagi dampak-dampak lainnya. Yang semuanya itu terjadi karena overproduksi dari hormon-hormon yang diakibatkan overthinking tadi. Ya, jadi keluhan 1001 sensasi Anda, gangguan persepsi, gangguan derealisasi, susah tidur Anda, jantung berdebar Anda, panik Anda, itu ya semua berasal daripada aktivitas overthinking yang tidak Anda atasi. Jadi kalau Anda hanya mengatasi sensasi Anda, tapi membiarkan overthinking Anda terus berulang, ini sama aja. Ibarat orang yang sudah jelas-jelas lambungnya bermasalah gara-gara makan pedas, dia tetap hanya mengandalkan obat lambung, tapi dia tetap makan pedas. Ya ini namanya apa? Konyol. Obat lambung tidak membuat Anda berhenti untuk menikmati makan pedas. Ya, jadi kalau Anda tetap makan pedas, ya Anda akan kumat lambung Anda. Nah, jadi obat lambung hanya meredakan gejala lambung, tidak membuat Anda berhenti untuk kecanduan makan pedas. Nah, begitu juga pada orang yang hanya mengandalkan obat lambung, obat kelingan, obat jantung, obat tidur, obat penenang, tidak merubah overthinking Anda. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan obat untuk memperbaiki keadaan Anda, tapi overthinking Anda ulang-ulang, itulah yang membahayakan diri Anda, itulah yang membuat Anda menderita sampai hari ini. Nah, untuk itulah Anda perlu sadar bahwa masalah Anda itu adalah overthinking Anda yang tidak mampu Anda kendalikan. Dan itulah yang harusnya segera Anda cari penanganannya, yang dimana penanganan itu harus segera Anda tuntaskan.
Jadi bukan bagaimana sesak Anda tuntaskan segera, bagaimana sesaknya hilang, jantung berdebar, bagaimana jantung berdebarnya hilang, terus minum obat penenang besoknya Anda masih begitu juga, ya tahun depannya masih begitu juga, ya itu semua sumbernya dari sini. Nah itulah makanya Anda butuh penanganan supaya cepat untuk teratasi. Jadi cari penanganan yang mengatasi apa yang menjadi sumber penyebab Anda. Apa itu? Sumber yang ada di pikiran Anda. Jadi itulah yang saya lakukan ketika saya menangani kasus-kasus orang NC. Rata-rata orang NCT yang bermasalahnya di overthinking, dan ketika overthinkingnya itu mampu diatasi dengan metode-metode yang saya ajarkan di UMP, Upgrade Mental Power. Jadi ketika kemampuan untuk menghadapi masalah itu mampu untuk dihadapi, maka overthinkingnya pun bisa teratasi. Yuk, silakan buktikan bahwa Anda juga bisa sembuh kalau Anda mampu untuk mengendalikan overthinking Anda. Saya tunggu Anda di UMP.